Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 12 yang beranggotakan satu ada Retno Tripamungkas dengan nomor NIM 205211319. Yang kedua ada Muhammad Farid Al-Fajar dengan nomor NIM 205211320. Yang ketiga ada saya sendiri, Citra Nurul Indah Utami dengan nomor NIM 205211321, dan yang terakhir ada Dwi Irfan Putra Arifudin dengan nomor NIM 205211322. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kita akan menjelaskan tentang keterkaitan antar paragraf. Yang pertama ada pengertian paragraf. Paragraf disebut juga dengan alenia atau satuan bahasa yang mengemukakan sebuah pokok pikiran atau satu gagasan utama yang disampaikan dalam himpunan kalimat yang koherensif. Paragraf biasanya dimulai dengan garis baru, dan permulaan garis baru diberi dengan indentasi. Untuk membangun gagasan yang baik, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca, seorang penulis harus terampil dalam menyusun paragraf-paragraf. Yang kedua ada tujuan menulis paragraf. Yang pertama itu agar memudahkan pengertian dan pemahaman dengan memisahkan pikiran utama yang satu dari utama pikiran yang lain. Yang kedua, memisahkan dan menegaskan perhentian secara wajar dan formal untuk memungkinkan kita berhenti lebih lama daripada akhir kalimat. Yang ketiga ada fungsi paragraf untuk pembaca. Yang pertama, dengan memisahkan perhentian secara wajar dan formal, pembaca dengan jelas memahami gagasan utama paragraf penulis. Yang kedua, pembaca mudah menikmati karangan secara utuh sehingga memperoleh informasi penting dan kesan yang produktif. Yang ketiga, pembaca sangat tertarik dan bersemangat membaca paragraf per paragraf karena tidak membosankan. Yang keempat, pembaca dapat belajar gimana cara menarik untuk menyampaikan sebuah gagasan paragraf tulis. Dan yang terakhir, pembaca merasa tertarik dan termotivasi cara menjelaskan paragraf tidak hanya dengan gambar, bahkan diagram, grafik, maupun kurva. Lalu syarat-syarat pembentukan paragraf. Sama halnya dengan kalimat, sebuah paragraf juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi paragraf yang baik dan efektif adalah sebuah paragraf yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah kesatuan. Kalimat-kalimat dalam suatu paragraf menggambarkan pikiran yang saling berhubungan dan menunjukkan ikatan untuk mendukung satu pikiran sebagai pikiran utama. Kesatuan pikiran dalam paragraf berarti adanya hubungan tentang masalah yang menjadi pikiran utama. Jadi, tidak boleh ada unsur yang sama sekali tidak berhubungan dengan pikiran tersebut. Penyimpangan uraian akan menyulitkan pembaca memahami maksud dari penulis. Yang kedua adalah koherensi. Syarat yang kedua yang harus dipenuhi oleh sebuah paragraf adalah harus mengandung koherensi atau kepaduan. Kepaduan ini terjadi apabila hubungan timbal balik antara kalimat-kalimat yang membina paragraf tersebut tersusun dengan baik. Pembaca dapat dengan mudah memahami dan mengikuti jalan pikiran penulis karena tidak ada loncat-loncatan pikiran yang membingungkan. Kepaduan dalam paragraf dapat dibangun dengan cara-cara tertentu dalam penggunaan bahasa berupa repetisi, kata ganti, dan kata transisi. Dalam membangun hubungan timbal balik ini perlu diperhatikan unsur kebahasaan yang digambarkan dengan yang pertama, repetisi atau pengulangan. Repetisi adalah pengulangan kata kunci, yaitu kata yang dianggap penting dalam sebuah paragraf. Kata kunci mula-mula timbul pada awal paragraf, kemudian diulang-ulang pada kalimat berikutnya. Pengulangan ini berfungsi untuk memelihara kepaduan semua kalimat. Lalu selanjutnya adalah penggunaan kata ganti. Kata ganti adalah kata-kata yang mengacu kepada manusia atau benda. Untuk menghindari kebosanan, kata-kata yang mengacu kepada manusia atau benda itu diganti dengan kata ganti. Pemakaian kata ganti dalam paragraf berfungsi menjaga kepaduan antara kalimat-kalimat yang membangun paragraf. Kata ganti dapat bertugas menunjukkan kepaduan suatu paragraf. Lalu yang terakhir, penggunaan kata transisi. Kata transisi adalah kata atau frase yang digunakan untuk membangun kalimat yang satu dengan kalimat yang lain untuk menjaga kepaduan paragraf.
Sifat hubungan antar kalimat akan menentukan pilihan kata atau frase transisi yang dipakai dalam paragraf. Lalu syarat yang terakhir adalah pengembangan. Sebuah paragraf dibangun oleh beberapa kalimat yang saling berhubungan. Kalimat-kalimat tersebut diikat oleh satu pikiran utama dan dijelaskan secara terinci oleh beberapa pikiran penjelas. Kalimat utama dan pikiran penjelas masing-masing tertuang dalam kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi dalam sebuah paragraf terdapat satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Ada beberapa cara menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf yang sesuai dengan pikiran penulis. Di samping itu, untuk mengembangkan paragraf ada beberapa teknik yang dilakukan sehingga para penulis lebih mudah untuk menguasai penulisan paragraf tersebut. Selain itu, paragraf dapat dicermati dari segi sifat isinya yang sangat bergantung pada informasi yang akan disampaikan. Selanjutnya adalah letak penempatan pikiran utama. Yang pertama adalah pikiran utama pada posisi awal paragraf. Paragraf dimulai dengan mengemukakan pikiran utama yang tertuang dalam satu kalimat. Penjelasan terhadap pikiran utama tersebut diberikan melalui sejumlah kalimat penjelas. Penempatan kalimat utama pada awal paragraf menunjukkan adanya penelanan pikiran utama yang mudah terbaca oleh pembaca dan dapat mengundang perhatian yang bersangkutan untuk mengikuti penjelasan selanjutnya. Paragraf yang demikian mengikuti cara berpikir deduktif dari umum ke khusus sehingga disebut pula paragraf deduktif. Yang kedua adalah pikiran utama pada posisi akhir paragraf. Pikiran utama sebuah paragraf dapat juga ditempatkan pada akhir paragraf. Paragraf jenis ini disusun dengan lebih dahulu mengemukakan kalimat-kalimat penjelas, kemudian disudahi dengan kalimat utama yang memuat pikiran utama. Pengembangan pikiran utama dilakukan secara bertahap dan mencapai klimaks pada akhir paragraf. Lalu yang ketiga adalah pikiran utama pada awal dan akhir paragraf. Kalimat utama dapat diletakkan pada awal paragraf dan diulang pada akhir paragraf. Maksud pengulangan ini adalah memberikan tekanan pada pikiran utama paragraf dan sebagai penegasan kembali isi pernyataan yang dikemukakan pada awal paragraf. Kalimat utama yang diulang tidak harus sama dengan kalimat utama yang terdapat pada awal paragraf. Pengulangan tersebut dilakukan dengan mengubah bentuk kalimat-kalimatnya dan struktur kalimatnya. Tetapi pikiran utama tetap sama. Paragraf yang demikian merupakan perpaduan paragraf deduktif dan induktif. Lalu yang keempat adalah paragraf dengan pikiran utama tersirat. Seluruh kalimat yang membangun paragraf sama pentingnya dan bekerja sama mengembangkan pikiran yang terdapat dalam paragraf sehingga tidak satupun kalimat yang khusus menjadi kalimat topik. Kalimat-kalimat ini merupakan suatu kesatuan isi. Kondisi demikian ini biasa terjadi akibat sulitnya menentukan kalimat topik karena kalimat yang satu dengan kalimat yang lain sama-sama penting. Paragraf semacam ini sering dijumpai dalam uraian-uraian yang bersifat deskriptif atau naratif, terutama dalam karangan fiksi. Sedangkan fungsi paragraf bagi pembaca yaitu antara lain yang pertama dengan memisahkan atau menegaskan perhentian secara wajar dan formal, pembaca dengan jelas memahami gagasan utama paragraf penulis. Yang kedua, pembaca dengan mudah menikmati karangan secara utuh sehingga memperoleh informasi penting dan kesan yang kondusif. Yang ketiga, pembaca sangat tertarik dan bersemangat untuk membaca paragraf per paragraf karena tidak membosankan atau tidak melelahkan. Yang keempat, pembaca dapat belajar bagaimana cara menarik untuk menyampaikan sebuah gagasan dalam paragraf tulis. Yang kelima, pembaca merasa tertarik dan termotivasi cara menjelaskan paragraf tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dapat juga dengan gambar, bagan, diagram, grafik, dan kurva. Pengurutan kalimat utama dan kalimat penjelas. 1. Urutan logis. Urutan logis adalah urutan yang menyebutkan lebih dahulu hal-hal yang umum lalu ke hal-hal yang khusus atau sebaliknya. Jadi, boleh dikatakan bahwa kalimat yang memuat pikiran penulis diurut secara sistematis atau analisis. 2. Urutan kronologis. Urutan kronologis adalah urutan kejadian menurut waktu peristiwa yang digambarkan dalam paragraf diurut menurut tingkat perkembangannya dari waktu ke waktu. Urutan tersebut dipakai pada jenis tulisan naratif. 3. Urutan klimaks dan arti klimaks.
Dalam paragraf klimaks dan klimaks mula-mula disebutkan pernyataan atau kejadian biasa, kemudian lambat laun meningkat menjadi makin penting, makin menonjol atau tegang, sampai pada yang paling penting atau sangat menonjol. Jenis paragraf menurut isi. 1. Paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang di dalamnya terdapat alur cerita, setting, tokoh, dan konflik, tapi tidak memiliki kalimat utama. 2. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah menggambarkan sesuatu dengan jelas dan terperinci. 3. Paragraf argumentasi. Paragraf ini adalah karangan yang membuktikan kebenaran tentang sesuatu. Untuk memperkuat ide atau pendapatnya, penulis wacana argumentasi menyertakan data-data pendukung. Tujuannya membaca menjadi yakin atas kebenaran yang disampaikan penulis. 4. Paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, atau pendapat penulis dengan disertai bukti dan fakta yang benar-benar terjadi. 5. Paragraf eksposisi. Paragraf ini adalah karangan yang menyajikan sejumlah pengetahuan atau informasi. Tujuannya pembaca mendapat pengetahuan atau informasi yang sejelasnya. Paragraf 1. Pengembangan dan cara umum khusus. Metode umum khusus dan umum khusus paling banyak dipakai untuk mengembangkan gagasan paragraf agar tampak teratur. Bagi penulis pemula, belajar menyusun paragraf dengan menggunakan metode atau pola ini adalah cara yang paling disarankan. Nomor 2. Pengembangan dengan cara alasan-alasan. Dalam pengembangan menurut pola ini, fakta yang menjadi sebab terjadinya sesuatu itu dikemukakan lebih dahulu. Kemudian disusul rincian-rincian sebagai akibatnya. Dalam hal ini, sebab merupakan pikiran utama, sedangkan akibat merupakan pikiran-pikiran penjelas. Nomor 3. Pengembangan dengan cara perbaikan. Dalam pola pengembangan paragraf ini, penulis memaparkan persamaan dan perbedaan dua objek atau gagasan atau lebih. Perbandingan tersebut dapat dilakukan karena objek yang berada itu mempunyai persamaan tertentu dan juga perbedaan tertentu. 4. Pengembangan dengan cara contoh-contoh. Dalam pola pengembangan seperti ini, terlebih dahulu dikemukakan suatu pernyataan. Kemudian disebutkan rincian-rincian berupa contoh-contoh konkret. 5. Pengembangan dengan cara definisi luas. Definisi luas dapat dipakai untuk mengembangkan pikiran utama. Semua penjelas atau uraian menuju pada perumusan definisi tersebut. 6. Pengembangan dengan cara campuran. Pada pola pengembangan ini, rincian terhadap kalimat utama terdiri atas campuran dari 2 atau lebih cara pengembangan paragraf. Jadi, misalnya terdapat campuran umum khusus dengan sebab akibat, atau dengan perbandingan dan sebagainya. 7. Pengembangan dengan cara proses. Sebuah paragraf dikatakan sebagai metode proses apabila isi paragraf menguraikan suatu proses. 8. Pengembangan dengan cara klasifikasi. Pengembangan dengan cara mengklasifikasi atau mengelompok-kelompokkan masalah yang dikemukakan. 8. Pengembangan dengan cara fakta. Pengembangan dengan cara fakta merupakan suatu bentuk pengembangan paragraf yang dilakukan dengan menyertakan sejumlah fakta atau bukti-bukti untuk memperkuat pendapat yang dikemukakan. 10. Pengembangan dengan cara pertanyaan.
Mengembangkan paragraf dengan cara ini berarti menyusun kalimat topik dalam bentuk kalimat tanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.